Berikutnya masih soal latihan di LKS halaman 13, latihan pembelajaran 2. Yang bagian A, berilah tanda silang. Nomor 1, Pancasila terdiri atas berapa sila? Itu jelas jawabannya, Pancasila terdiri dari 5 sila, berarti jawabannya yang B. Terus nomor 2, sila pertama Pancasila berbunyi, mudah sekali ya, jawabannya yang B. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Terus nomor 3, Aldi adalah anak yang rendah hati. Makna ungkapan rendah hati artinya yang B, tidak sombong. Soal nomor 4 dan nomor 5 ini PJOK ya, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, jadi nanti terpisah itu. Oke. Terus soal latihan yang B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, apa yang menjadi dasar negara Indonesia? Pancasila tentunya ya. Nomor 2, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ini sebenarnya soalnya sama, nomor 2 ini dengan nomor 2 ini. Sila pertama Pancasila berbunyi, dan ini bagaimana bunyi sila pertama Pancasila. Jadi soalnya sama, jawabannya pun sama. Sila pertama Pancasila bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Terus nomor 3, apa makna ungkapan kepala dingin? Kepala dingin artinya sabar ya. Jadi kepala dingin artinya sabar. Nomor 4, buatlah kalimat menggunakan ungkapan besar kepala. Besar kepala ini artinya sombong atau angkuh atau congkak. Nanti kalimatnya silakan dibuat sendiri, kreativitas anak masing-masing ya. Terus nomor 5 sama dengan yang di atas tadi, ini PJOK, nanti dibahas terpisah. Berikutnya kita akan membahas latihan soal LKS halaman 16, latihan pembelajaran 3. Soal bagian A, berilah tanda silang. Nomor 1, Alisa anak yang lurus hati. Makna ungkapan lurus hati adalah tadi sudah dibahas di depan ya. Lurus hati itu artinya jujur, jawabannya yang C. Nomor 2, Linda anak yang banyak mulut. Makna ungkapan banyak mulut adalah orang yang banyak mulut itu orang yang banyak bicara, jadi artinya yang B, cerewet. Terus ini maksudnya mungkin nomor 3, ini bukan nomor 2. Nomor 3, cuma ini seni musik, jadi nanti dibahas terpisah ya buat seni musik. Oke, langsung ke nomor 4, banyaknya kubus di atas adalah. Jadi kubus ini kalau yang satu-satu terpisah ini artinya buat menentukan satuan. Ini satuan. Kalau yang vertikal atau yang seperti batang ini nilainya, setiap satu batang ini nilainya 10 atau menunjukkan puluhan. Nah, kalau yang kotak ini yang kayak kubus ini menunjukkan nilai ratusan. Jadi kita baca dari belakang ya. Ini ada 5 kotak, 1 2 3 4 5. Jadi satuannya adalah 5, berarti yang ini. Terus yang ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti puluhannya ada 8. Berarti yang ini 8. Terus ini ada berapa kotak nih? 1 2 3, ada 3, dan ini ratusan, berarti ratusannya angka 3. Jadi ini dibacanya 300, ini 85. Diulang ya. Jadi satuannya ada 5, puluhannya ada 8, ratusannya ada 3. Jadi dibacanya 385. Jawabannya yang A. Oke, cukup jelas ya. Soal nomor 5, pada bilangan 473 angka 7 menempati nilai tempat. Ini sama seperti tadi di depan juga sudah dibahas. Angka 3 ini menunjukkan satuan, pokoknya yang paling belakang ini satuan, di depannya satuan itu puluhan, di
di depannya puluhan itu ratusan. Berarti angka 4 itu menunjukkan ratusan, angka 7 menunjukkan puluhan, dan angka 3 menunjukkan satuan. Soalnya angka 7 menempati nilai tempat, berarti angka 7 ini tempatnya puluhan. Jawabannya yang B. Oke, sekarang ke soal bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Kedua anak ini adu mulut karena masalah sepele. Apa makna ungkapan adu mulut? Adu mulut itu artinya bertengkar, berdebat. Bertengkar ya, bertengkar mulut gitu. Ya, oke. Udah cukup jelas. Nomor 2. Buatlah kalimat menggunakan ungkapan buah bibir. Buah bibir itu orang yang lagi banyak dibicarakan, yang lagi terkenal. Jadi diomongkan, dibicarakan di mana-mana, itu buah bibir. Nah, nanti kalimatnya silakan dibuat sendiri, kreativitas masing-masing. Terus sekarang ke halaman 17, 16, 17. Lanjutan soal yang tadi ya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan nada? Ini nanti dibahas terpisah karena ini seni musik. Ya, buat seni musik nanti terpisah. Langsung ke nomor 4. Tadi sudah dibahas, kalau yang batangan-batangan begini, yang udah vertikal begini, ini menunjukkan angka puluhan atau nilai bilangan puluhan. Jadi tinggal kita hitung ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 puluhan. Berarti nanti dijawabnya 60. Jadi berapa nilai kubus di samping? Jawabannya 60. Begitu. Terus soal nomor 5, tentukan nama bilangan dari 303. Nah, tadi sudah dibahas juga. Kalau yang paling belakang ini satuan. Yang di tengah ini puluhan, di depannya lagi itu ratusan. Diulang ya, paling belakang ini satuan, di depannya satuan ini puluhan, di depannya puluhan itu ratusan. Jadi nanti jawabannya angka 3 menunjukkan ratusan, 0 menunjukkan puluhan, dan 3 paling belakang menunjukkan satu. Selanjutnya latihan soal di halaman 18, yang mari berlatih. Ini gambarnya agak ini skenanya ya, nggak rapi, nggak apa-apa. Oke, mari berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Lengkapilah tabel di bawah ini. Ratusannya itu 4, puluhannya 2, satuannya 7. Tinggal diurut aja dari belakang ya. Yang paling belakang itu satuan, berarti di sini angka 7. Terus di depannya satuan itu puluhan, berarti angka 2. Di depannya puluhan itu ratusan, berarti angka 4. Jadinya nanti 427 atau 427, dibaca 427. Untuk yang kedua ini cukup jelas sama dengan ini, tinggal ini paling belakang kan pasti satuan, jadi sini angka 1. Di depannya satuan itu puluhan, berarti di sini angka 4. Di depannya puluhan itu ratusan, berarti di sini ratusannya angka 3. Nah, terus yang latihan berikutnya, satuannya paling belakang kan satuan, berarti satuannya itu 0. Di depan satuan itu pasti puluhan, berarti puluhannya angka 7. Di depannya puluhan itu ratusan, jadi ratusannya diisi angka 2. Begitu. Terus nomor 2, tentukan bilangan di bawah ini. Yang A ya, 400 ditambah 10 ditambah 5, berarti jadinya 415. Nah, ditulisnya dari satuannya berarti angka 5, puluhannya angka 1, ratusannya angka 4 gitu. Terus nomor yang nomor 2 yang B sama caranya dengan nomor yang A, jawabannya 280 ya, caranya sama dengan yang A. Nomor 3 caranya sama dengan yang di atas, jawabannya 355.
5-nya satuan, di depannya 50-an, dan di depannya 300-an, jadi 355. Sekarang nomor 3, tentukan nilai angka 4 pada bilangan berikut ini. Ya, ini udah bolak-balik dibahas dari tadi ya. Yang paling belakang itu satuan, yang depannya satuan itu puluhan, di depannya puluhan itu ratusan. Jadi angka 4 di yang A ini, berarti ini kan di depannya kan satuannya angka 9, di sebelahnya satuan kan puluhan, ini angka 4, berarti 4-nya itu nilainya puluhan gitu ya. Terus yang B, ini satuannya angka 0, puluhannya angka 7, angka 4-nya itu di paling depan, berarti angka 4-nya nilainya ratusan karena ada di depan puluhan, jadi 4-nya ratusan nilainya. Yang C, paling belakang tadi kan satuan, nah ini angka 4-nya di paling depan, berarti angka 4 nilainya satuan. Selanjutnya latihan pembelajaran 4 halaman 19. Bagian A, berilah tanda silang. Nomor 1, Lia menceritakan bunga tidurnya. Makna ungkapan bunga tidur adalah, bunga tidur itu artinya mimpi. Jawabannya yang C. Oke, berikutnya nomor 2, Bibi berbunga-bunga mendengar kabar itu. Makna ungkapan berbunga-bunga adalah senang. Berbunga-bunga itu artinya senang. Jawabannya yang A. Nomor 3, nilai angka 5 pada bilangan 253 adalah seperti dibahas sebelumnya ya. Kalau paling belakang itu satuan, di depannya satuan itu puluhan, di depannya puluhan itu ratusan. Karena puluhan berarti angka 5 itu menunjukkan yang B, 50 atau puluhan. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, nomor 4 halaman 20 berarti ya. Iya betul, halaman 20 nomor 4. 2 ini ratusan, satunya puluhan, dan 9-nya satuan. Kita lihat yang angka 9-nya paling depan atau satuan, berarti yang angka, paling belakang, berarti angka ini 9. Jadi yang C, 219. Oke, nomor 5 nanti ini dibahas terpisah karena ini seni musik ya. Oke, langsung ke latihan yang B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, apakah makna ungkapan tangan kanan? Tangan kanan artinya orang kepercayaan, orang yang dipercaya. Ya. Nomor 2, apakah makna ungkapan anak emas? Diulangi, apakah makna ungkapan anak emas? Anak emas itu anak yang paling disayang, anak yang paling diperhatikan ya, anak emas ini. Biasanya dia anak yang berprestasi gitu, yang pinter dan seterusnya, pokoknya yang paling disayang ini anak emas. Nomor 3, tentukan nilai angka 2 dari bilangan 321. Mudah sekali. Yang paling belakang itu nilainya satuan, di depannya satuan itu puluhan, di depannya puluhan itu ratusan, berarti angka 2 itu nilainya puluhan. Nomor 4, bagaimanakah bentuk panjang dari bilangan 190? Ini berarti satuannya 0, terus puluhannya 9, ratusannya 1, berarti bentuk panjangnya 100 ditambah 90 ditambah 0. Oke, nomor 5 ini seni musik, jadi nanti dibahas terpisah. Selanjutnya latihan soal di halaman 22, latihan pembelajaran 5. Soal bagian A, berilah tanda silang. Nomor 1, hidup rukun menghindari B, yang permusuhan. Jadi hidup rukun itu menghindari permusuhan. Nomor 2, rukun artinya yang C, damai. Rukun artinya damai. Jawabannya yang C. Nomor 3, Bagas anak yang murah hati. Arti ungkapan murah hati adalah murah hati itu tidak pelit,
suka memberi, jadi jawabannya yang C, suka memberi. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, ungkapan berikut yang bermakna pintar adalah yang A, otak encer ya. Otak encer artinya pintar. Oke, nomor 5 ini PJOK, jadi dilewati, langsung ke bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, mencerminkan sila berapakah sikap rukun itu? Sikap rukun itu mencerminkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Nomor 2, sebutkan contoh sikap rukun ketika di rumah. Banyak sekali contohnya. Contohnya salah satunya tidak bertengkar dengan kakak atau dengan adik atau dengan sepupu atau dengan yang lainnya ya. Atau ada contoh yang lain, silakan ya dicari sendiri. Nomor 3, apa makna ungkapan turun tangan? Turun tangan itu artinya ikut campur tapi dalam arti positif. Biasanya misalnya begini, ada suatu permasalahan atau kamu sedang membuat keterampilan tangan tapi kesulitan, kamu tidak bisa melakukannya, akhirnya ayah atau kakakmu turun tangan membantu. Turun tangan itu ikut mengerjakan, ikut membantu gitu ya. Oke, nomor 4, apa makna ungkapan angkat topi? Angkat topi ini artinya mengagumi atau mengakui kemampuannya. Misalnya sebagai contoh, misalnya kamu bisa mengerjakan semua latihan dengan benar, akhirnya ayah dan ibu angkat topi buat kamu gitu ya. Terus nomor 5 ini PJOK, jadi kita lewati.